Halo kakak, apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, kita mulai belajar kita hari ini. Udah siap kan? Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Baik, untuk pertemuan pertama kita pada mata pelajaran matematika di semester ganjil semester pertama ini, kelas 7. Yang bab pertama itu kita akan mempelajari tentang bilangan. Bilangan itu terbagi. Pertama ada bilangan rasional, dan yang kedua ada bilangan irasional. Untuk kelas 7, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, bilangan rasional. Bilangan rasional pun itu terbagi menjadi dua. Ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Nah, di bab pertama yang akan kita pelajari adalah bilangan bulat. Tentunya kalian ingat kan waktu SD pernah belajar apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu ya tentunya selain bilangan pecahan. Tahu kan bilangan pecahan? Di dalam bilangan bulat itu ada namanya bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ada apa aja? Nah, di bilangan cacah itu ada kan, ada mulai dari berapa aja deh, titik-titik, misalnya min 4, mulai dari min 4, terus min 3, ada min 2, ada min 1, terus ada 0, ada 1, ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah bilangan cacah ya. Nah, untuk bilangan bulat itu juga terbagi dua. Oh, 3 malah. Yang pertama ada bilangan bulat positif. Ada bilangan bulat positif. Kedua, ada bilangan bulat negatif. Dan yang ketiga ada bilangan nol. Nah, bukan bilangan bulat positif. Artinya bilangan yang bernilai positif. Positif itu yang plus. Nah, bilangan bulat itu bilangan bulat positif. Contohnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat negatif ya yang ada negatifnya di berapa aja. Kita mulai dari misalnya dan seterusnya, terus min 4, min berapa, min 3, min 2, min 1. Bilangan 0
0 ya dia cuma satu, yaitu angka 0. Itu adalah jadi pengertian dari bilangan bulat. Nah, misalnya contoh misalnya, nah ini ada seorang kakak, dia berdiri di angka 0. Nah, kemudian dia melangkah satu langkah. Kalau dia melangkah satu langkah, kakak melangkah satu langkah. Kakak melangkah satu langkah. Kalau awalnya dari gambar ini, si kakak itu melangkah satu langkah ke kanan. Nah, di manakah posisinya? Manakah posisinya? Perhatikan, ada di angka, nanti ada di angka positif 1. Nah, kita melangkah 2 langkah, berarti ke kanan. Nah, berarti ada di mana posisinya? Artinya posisinya ada di positif 2. Kalau dia awalnya ada di angka 0. Nih, ini namanya apa kalau yang seperti ini? Ini namanya garis bilangan. Ya, garis bilangan. Garis bilangan tengah-tengah ada memiliki angka 0. Garis bilangan ini, nah, garis bilangan ini ada angka 0 nih, sini ya, ada angka 0. Nah, dari angka 0 berjalan ke 4 langkah. Dari angka 0 dia berjalan dari angka yang biru ini. Nah, pertama dia posisinya ada di angka 0. Kemudian berjalan 4 langkah ke kiri. Nah, berarti dia posisinya ada di mana? Di posisinya ada di minus 4. Artinya kalau melangkah ke kiri dari 0, nah, berarti bilangan negatif ya. Nah, kalau ke kiri dari 0 itu disebut bilangan negatif. Nah, kalau dari 0 ke kanan berarti dia bilangan positif ya, positif. Tuh. Jadi bilangan itu ada bilangan positif, bilangan bulat itu ada bilangan positif dan ada bilangan dan ada bilangan negatif. Ya, kalau dari 0 ke kiri berarti dia dari 0 ke kiri berarti dia ada bilangan negatif. Kalau dari 0 ke kanan berarti dia bilangan positif. Nah, ini ada namanya himpunan. Ya,
ada yang disebut dengan himpunan. Himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan itu kumpulan. Ya, himpunan itu kumpulan. Baik, ini ada contoh soal. Misalnya tuliskan dan gambarkanlah dalam garis bilangan. Gambarkan dalam garis bilangan. Yang A, himpunan bilangan bulat di antara min 5 dan 3. Kalau ada kata di antara, artinya dia itu berada di tengah-tengah antara min 5 dengan 3. Tengah-tengah antara min 5 dengan 3 itu angka berapa aja? Nanti ada angka min 4, min 3, terus min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi 3-nya ini, 3 dan 5-nya ini tidak disertakan. Kenapa? Karena ini hanya sebagai pembatas kalau ada kata di antara. Nah, yang kedua, himpunan bilangan genap di antara min 4 dan 4. Artinya berarti dia angka-angka yang berada di antara min 4 dan 4, ya. Di antara 4 dan 4. Ingat, di sini ada kata genap. Berarti bilangan genap yang kita ambil. Tahu kan bilangan genap? Bilangan genap. Kan? Bilangan genap apa saja? Bilangan genap itu ya seperti misalnya bilangan genap angka 2, 4, ya. Bilangan genap itu yang usah disebutkan lah, itu pelajaran SD ya. Bilangan genap pasti sudah tahu semuanya, kakak-kakak semua pasti sudah tahu apa itu bilangan genap. Nah, artinya angka-angka yang berada di min 4 dan 4 jadi yaitu adalah min 2, 0, dan 2 kalau dia bilangan genap. Nah, kalau bilangan ganjil, nah di sini yang ketiga nih, bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil berarti akhirnya berapa aja? Ingat loh, ingat ini adalah dari min 2 batasnya. Kalau min 2 ke bawah berarti ada min 1, terus 1, terus ada 3. Oh, 3 nggak usah, berarti ini aja min 1,1. Ini ada bilangan ganjil. Bisa ditulis nggak usah. Kenapa? Karena udah tertulis di sini. 3 ini adalah sebagai pembatas. Oke, terima kasih dari saya. Hanya itu ya yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Nanti kita lanjut